Assalamualaikum. Halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Apakah kalian pernah melihat padi yang ada di sawah? Hewan apa sih yang memakan padi yang ada di sawah? Kemudian, apakah ada hewan lain yang memakannya? Dalam pertemuan kali ini, kalian akan belajar mengenai rantai makanan beserta komponen-komponennya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam komponen rantai makanan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya rantai makanan di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang ada pada suatu ekosistem. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam suatu ekosistem ada hewan yang dimakan dan memakan. Itulah yang kita sebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan merupakan siklus yang berulang-ulang terjadi pada suatu ekosistem. Komponen dalam rantai makanan ada 3. Yang pertama adalah produsen, kemudian konsumen, dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama yaitu ada produsen. Adik-adik ada yang pernah mendengar kata produsen? Ada yang tahu produsen itu apa? Nah, jadi produsen merupakan organisme yang sanggup memproduksi makanannya sendiri dengan mengganti zat anorganik jadi zat organik lewat proses fotosintesis. Contoh produsen dalam ekosistem sawah merupakan padi. Produsen ialah komponen biotik yang sangat berarti dalam ekosistem, sebab jadi sumber makanan untuk organisme yang lain. Semua organisme tersebut dapat menghasilkan makanan sendiri dan menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Selanjutnya, setelah produsen itu ada konsumen. Apa sih konsumen itu? Konsumen adalah organisme yang memakan bahan organik ataupun tenaga yang dihasilkan oleh produsen. Nah, konsumen juga melakukan hal ini secara alamiah dengan tujuan untuk melindungi kelangsungan hidupnya. Kehidupan konsumen ini sangat bergantung pada ketersediaan produsen. Apabila produsen punah, sehingga konsumen kesusahan mencari makan, maka konsumen akan terancam punah. Nah, selanjutnya konsumen juga mempunyai beberapa tingkatan dalam suatu rantai makanan. Pertama, konsumen 1, yaitu hewan yang memakan tumbuhan secara langsung. Contohnya itu ada belalang, ulat, kelinci, dan lain-lain. Kemudian konsumen 2, yaitu hewan yang memakan konsumen 1. Contohnya itu seperti tikus, katak, dan masih banyak lagi. Seterusnya konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Nah, kegiatan makan-memakan berlangsung terus hingga sampai kepada konsumen terakhir atau biasa disebut konsumen puncak. Nah, apa sih konsumen puncak itu? Konsumen puncak adalah tingkatan dari konsumen di mana tidak ada lagi makhluk hidup lain yang memakannya, seperti singa, beruang, buaya, dan tentunya manusia. Yang selanjutnya yaitu dekomposer. Nah, adik-adik apakah ada yang pernah mendengar kata dekomposer? Dan juga apakah ada yang tahu dekomposer itu apa? Nah, jadi dekomposer ialah organisasi yang memecah senyawa kompleks protoplasma mati, menyerap beberapa produk dekomposisi, dan melepas unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau pemakainya. Dan juga peran utama dekomposer dalam rantai kehidupan adalah sebagai pengurai. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat, ada beberapa fungsi dari dekomposer. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pereaksi kimia yang ada di dalam tanah. Fungsi kedua yaitu sebagai pengurai polutan yang terkubur di dalam tanah. Fungsi yang ketiga yaitu berperan sebagai pencegah berkembangnya penyakit yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi yang keempat yaitu
memberi pengaruh pada tekstur tanah, dan yang terakhir yaitu dapat memengaruhi kesuburan di dalam tanah. Proses terjadinya rantai makanan dimulai dari produsen. Contohnya dalam ekosistem sawah, produsennya berupa padi. Kemudian padi akan dimakan oleh tikus. Di sini tikus berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Di sini peran ular merupakan konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Setelah itu ular akan dimakan oleh elang. Peran elang di sini adalah sebagai konsumen puncak. Setelah elang mati, maka elang akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Seperti itulah proses rantai makanan terjadi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipelajari tentang rantai makanan dapat disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan jalinan interaksi antara berbagai organisme dalam ekosistem yang saling bergantungan satu sama lain dalam transfer energi dan nutrisi. Melalui rantai makanan, energi dari produsen disalurkan ke konsumen tingkat lebih tinggi secara berurutan, membentuk suatu hubungan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pentingnya pemahaman akan rantai makanan tidak banyak untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memahami dampak dari perubahan dalam ekosistem terhadap kelangsungan hidup semua organisme yang terlibat.